Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahlihim bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yazidana ilman nafi'an wa amalan salihan yuhibbuhu wa yardah. Tayyib, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tuhfah al-Bahiyah dalam mulakhasi qawaidil lughah al-arabiyah. Dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan tentang isim. Ya, cukup panjang. Nah, tapi alhamdulillah ya, akhirnya juga akan selesai. Ya, kalau kita terus istiqomah. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas pada perkara berikutnya, bab berikutnya yaitu mengenai fiil. Ya, pada bab kedua ini nanti kita lebih fokus pada pembahasan mengenai fiil sebagaimana nanti judul babnya ya fiil dari sisi bina dan i'rab. Adapun mengenai fiil sendiri sebenarnya sudah pernah kita singgung dulu pada awal-awal pembahasan. Nah, langsung saja kita masuk pada bab yang kedua. Nah, bab yang kedua fiil min haitsu bina'u wal i'rab, dari sisi bina serta dari sisi i'rabnya. Nah, kalau dulu mungkin pada bab isim kita ingat pada pembahasan bab yang pertama dikatakan min haitsu i'rabu wal bina'u. Tapi di sini dibalik, min haitsu bina'u wal i'rabu. Ya, seolah di sini mu'alif sudah mengisyaratkan kalau berbicara mengenai isim maka asalnya mu'rab. Tapi nanti ada sebagian dari isim itu, bagian kecil yang mabni. Adapun pada babnya fi'il, bila dulu kan bina baru kemudian i'rab. Ya, seolah menyeratkan kalau fi'il itu dia hukum asalnya mabni atau mayoritasnya mabni. Nanti ada sebagian kecil yang keluar dari asalnya, dia hukumnya mu'rab. Maka nanti beliau pembahasan fi'il di sini dahulukan dulu fi'il yang mabni, baru kemudian fi'il yang mu'rab. Nah, beliau mulai dengan menjelaskan kembali tentang fi'il. Wa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Nah, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian pada saat atau pada waktu tertentu. Kalau kita hanya membaca sampai tadullu ala huduthi syai'in, dia adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa. Maka di sini belum menjelaskan kalau itu adalah fi'il. Karena ada juga jenis kata yang lain yang bisa menunjukkan kejadian, sedangkan dia bukan fi'il. Ya, seperti misalnya masdar. Dan masdar ini termasuk jenis kalimat isim. Tapi dia menunjukkan hudus. Ya, bedanya adalah ini yang membedakan antara fi'il dengan isim. Ya, fi zamanin khasin, ya, perlu dilanjutkan sampai fi zamanin khasin. Pada zaman atau waktu yang tertentu.
Dan fi'il ini atau zaman ini, ya kita bahas zamannya dulu, dibagi menjadi tiga. Ya, zaman tertentu ini dibagi menjadi tiga. Ya, zaman yang telah lewat, zaman al-madi, atau zaman yang sekarang, zaman al-hadir, serta yang ketiga, zaman al-mustaqbal, zaman yang akan datang. Dan kita dulu ingat pembahasan tentang zaman ini, tolak ukurnya adalah zaman at-takallum. Ya, dia telah berlalu atau sedang berlangsung ataukah belum, dan nanti indikatornya ketika lafadznya itu diucapkan, ya ketika takallum. Ya, indikatornya ketika takallum. Nah, dan berkenaan dengan zaman ini, ya berarti fi'il itu dia menanggung dua perkara. Yang mengandung makna hudus, serta mengandung makna zaman. Dan karena dia mengandung makna zaman, maka ketika nanti zaman yang ditunjukkannya itu berbeda, yang bisa berubah dari satu zaman ke zaman yang lain, maka nanti fi'il ini termasuk kalimat yang bisa berubah seiring dengan perubahan waktunya. Nah, dia adalah kata yang mutasorif. Nanti kalau maknanya lewat begini, kalau maknanya sekarang begitu, nah kalau maknanya yang akan datang, maka nanti lain lagi. Ya tidak seperti jenis kata yang lain isim atau huruf. Ya, ketika zamannya berubah maka tidak ada tasrifannya, beda dengan fi'il. Ya, fi'il itu punya ciri khas tasrifnya. Nah, karena itulah nanti pada pembahasan berikutnya dia mengatakan wa yanqasimul fi'lu min haitsu tasrifuhu wa zamanu wuqu'ihi. Nah, dan fi'il kata beliau dari sisi tasrifnya dan zaman berlangsungnya dibagi menjadi tiga, ya, ila madin wa mudhari'in wa amrin. Ya, karena kalau zamannya berbeda maka fi'ilnya pun juga berbeda, ya tasrifnya pun berbeda. Nah, ini seperti berkaitan dengan zaman. Jadi sebenarnya cukup satu tidak mengapa. Nah, dari sisi tasrifnya terbagi menjadi tiga. Dari sisi zaman yang ditunjukkannya maka juga terbagi menjadi tiga, yaitu madi, mudhari ataupun amr. Ya, sebenarnya ini perkara yang sama. Ya, tasrifnya fi'il itu menurut buku izamani. Nah, tetapi mengenai pembahasan khusus tentang tasrifnya fi'il, maka nanti pada juz yang kedua dari kitab ini. Tatimmu dirasatu tasrifil fi'li fil juz tsani minal kitabil khasi di qawaidis saraf, yang khusus membahas materi-materi sorof, materi-materi tasrif. Dan nanti pada juz pertama ini pembahasan fi'il itu tentang bina dan i'rabnya. Ya, beliau mengatakan, amma min haitsu qawaidun nahwi fa innal fi'la yanqasimu qismain, mabniyan wa mu'raban. Nah, adapun dari sisi sudut pandang kaidah-kaidah nahwu, maka kita melihat fi'il itu terbagi menjadi dua fokusnya, yaitu fi'il yang mabni serta fi'il yang mu'rab. Nah, yang pertama kata beliau, wal fi'lul mabniyu huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri wad'ihi fil kalam. Nah, fi'il mabni adalah fi'il yang tidak berubah bentuk akhirnya seiring dengan letaknya di dalam kalimat, atau perubahan letaknya, perubahan posisinya di dalam kalimat. Ya, tidak berubah. Dan ini adalah asalnya fi'il. Ya, dan begitulah seharusnya ia, ya, yaitu mabni. Ya, berbeda dengan isim, dia asalnya mu'rab. Dan karena memang isim itu butuh i'rab, karena ia memiliki banyak peran di dalam kalimat. Ya, dia bisa subjek, bisa predikat, bisa objek. Yang dalam bahasa Arab lebih banyak lagi. Ya, istilahkan dengan ada mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, dan yang lain sebagainya yang pernah kita bahas pada pembahasan isim kemarin.
Ya, untuk membedakan fungsi tersebut, maka dibantu dengan i'rab. Ya, isim butuh i'rab. Makanya dia asalnya mu'rab. Adapun fi'il maka tidak demikian. Ya, kalau kita dilihat, perhatikan kalimat-kalimat di mana tersebut adanya fi'il, maka kita lihat bahwasannya fi'il itu perannya tidak banyak. Bahkan cuman satu saja perannya, yaitu dia sebagai predikat. Ya, fi'il hanya perannya sebagai predikat. Karena sudah jelas perannya, dimanapun kita dapati fi'il itu sebagai predikat, maka dia sebenarnya tidak butuh kepada i'rab. Tidak butuh dengan tanda-tanda perubahan untuk membedakan fungsi-fungsinya. Karena fungsinya cuma satu. Maka sejatinya ia tidak butuh dengan i'rab. Ya, ia cukup mabni saja. Nah, maka ini adalah asalnya fi'il. Tidak kita dapati fi'il itu sebagai subjek ataupun objek. Tapi dia nanti sebagai predikat saja. Nah, maka dia tidak butuh dengan i'rab untuk menunjukkan fungsi-fungsinya sebab fungsinya cuma satu. Sehingga dia asalnya mabni. Nah, sebagaimana contoh yang disebut oleh penulis, "Idza qulna kataba Zaidun risalatan au ma kataba Zaidun risalatan." Ya, kita katakan kataba Zaidun risalatan, Zaid menulis surat. Atau ma kataba Zaidun risalatan, Zaid tidak menulis surat. Fa inal fi'la kataba, maka kalimah kataba, fi'il kataba, yazil akhiruhu daiman al-fathah. Nah, senantiasa dia berakhiran dengan fathah. Ya, la yatawayyaru syaklu arihi. Ya, tidak berubah. Meskipun nanti mana-mana kalimatnya berbeda. Ya, Zaid menulis, ya demikian. Zaid tidak menulis juga demikian. Dan kita lihat, contoh yang diberikan penulis, kata kerja kataba itu adalah fungsi sebagai predikat, di mana Zaid sebagai subjek. Ya, baik kata kataba ini nanti dia ada di awal kalimat, ataupun ada yang mendahulunya di dalam kalimat, nah, tetap saja dia demikian. Nah, tidak berubah keadaan akhirnya. Ya, tidak akan berubah selamanya. Senantiasa dia akan berakhiran dengan fathah. Artinya di setiap akhiran huruf ba pada kata ba senantiasa harokatnya fathah. Kemudian yang mu'rab, kata beliau, amal fi'lul mu'rabu fa huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri wad'ihi fil kalam. Adapun fi'il yang mu'rab maka dia bisa berubah bentuk akhirnya. Ya, seiring dengan perubahan posisinya di dalam kalimat. Kemudian diberi contoh dengan fi'il mudhari. Ya, tidak pakai fi'il madhi lagi, tetapi pakai fi'il mudhari. Maka ini berarti fi'il mudhari termasuk fi'il yang mu'rab. Asalnya fi'il itu mabni. Dan tadi diberi contoh salah satunya adalah fi'il madhi. Nah, tapi ada pembahasan mu'rab, ya fi'il itu asalnya mabni, tapi nanti ada sebagian yang dikecualikan, yaitu fi'il mudhari maksudnya. Dan tadi dikatakan asalnya fi'il itu mabni, karena memang dia tidak butuh dengan i'rab. Lantas mengapa di sini ada fi'il yang mu'rab? Ya, fi'il yang mu'rab itu bukan karena fi'il itu butuh kepada i'rab. Ya, bukan karena dia memiliki beberapa fungsi, ya, bukan karena fi'il mudhari itu punya bermacam-macam fungsi sehingga dia butuh dengan i'rab. Tidak, sama-sama sebagai fi'il maka fungsinya cuman sudah jelas dia adalah predikat. Sehingga memang asalnya tetap tidak mu'rab. Tetapi fi'il mudhari itu mu'rab karena sebab yang lain. Nah, dan dikatakan oleh para ulama, kenapa fi'il mudhari itu tidak mabni tetapi mu'rab? Di antaranya karena dia punya kemiripan dengan isim. Ya, bisa karena sama-sama jumlah hurufnya,
atau sama-sama harokatnya, atau dari si makna juga bisa jadi ada kemiripan. Misalnya di sini maksudnya adalah kemiripannya dengan isim fa'il. Kebanyakannya. Misalnya kata yusafiru atau yujahidu, maka ini mirip dengan isim fa'ilnya yang musafirun atau mujahidun. Ya, jumlah hurufnya misalnya yusafiru 5 huruf, musafirun juga 5 huruf. Dan harakatnya pun juga serupa, diawali dengan dhammah, kemudian fathah, kemudian sukun, kemudian kasrah. Ataupun yang biasa misalnya seperti fi'il yaktubu. Nah, dengan isim fa'ilnya katib. Nah, yaktubu ada 4 huruf, katib juga 4 huruf. Katib itu huruf yang kedua sukun, sedangkan sisanya berharokat. Yaktubu juga demikian. Huruf keduanya itu sukun, sedangkan yang lain berharokat. Dan cara mana juga dekat. Dan nanti juga ada kemiripan-kemiripan yang lain. Nah, cuman di sini tidak perlu kita perpanjang lebar. Ya, jadi itu mu'rab karena mirip dengan isim. Nah, jika dia keluar dari zona fiilnya, mendekati zona isim. Jadilah dia mu'rab. Nah, kita lihat pada contohnya, misalnya, kita kulna yaktubu zaidun risalatan. Nah, yaktubu zaidun risalatan. Kita katakan Zaid sedang menulis surat. Oh ya, yakunu akhiruhul fathata. Dan kita lihat di situ fayakun akhiruhul dhammata idza kulna yaktubu zaidun risalatan. Maka akhiran fi'il yaktubu itu nanti dhammah pada kalimat Zaid menulis surat yaktubu zaidun risalatan. Wa yakunu akhiruhul fathata idza kulna lam yaktuba zaidun risalatan. Dan huruf akhirnya menjadi fathah, berubah ke fathah. Manakala kita mengatakan Zaid tidak akan menulis surat lam yaktuba. Wa yakunu akhiruhu sukun, dan nanti akhirnya pun menjadi sukun kalau kalimatnya lain. Ketika kita mengatakan Zaid belum menulis surat, lam yaktub Zaidun risalatan. Jadi kita lihat terkadang dibaca yaktubu, terkadang dibaca yaktuba, dan terkadang dibaca yaktub. Kadang berakhiran dhammah, kadang itu bisa fathah, dan terkadang bisa berakhiran sukun. Nah, kita lihat ketika dia berakhiran harokat akhir dhammah, fi'il ini dia berada di awal kalimat. Nah, tidak ada lafaz lain yang mendahuluinya. Tidak dimasuki oleh perangkat apapun. Sedangkan pada contoh yang kedua, ya dia yaktub, ini didahului oleh lan. Dan ini adalah termasuk adawat nasibah, ya, penasob. Sedangkan pada contoh yang ketiga, kata yaktub itu didahului oleh huruf lam. Yang lam ini merupakan termasuk amil jazimah, ya, perangkat penjazam. Dan kalau kita lihat pada masing-masing contoh tadi, semuanya fi'il tersebut fungsinya sebagai predikat. Mau di awal, mau kedaluan lan ataupun lam, tetap dia sebagai predikat. Ya, Zaid menulis, atau Zaid tidak menulis, atau Zaid belum menulis, sama-sama menulis itu sebagai predikatnya Zaid. Zaid subjek. Ya, fungsinya tetap tidak keluar dari predikat. Jadi dia tidak butuh i'rab sebenarnya. Tetapi mengapa berubah? Ya, berubahnya karena tadi
semata-mata kemiripannya dengan isim. Nah, di sini dia berubah dari suatu keadaan-keadaan yang lain. Yang pertama karena tidak ada perangkat-perangkat yang beramal kepadanya. Kemudian setelah itu dia dikemasukan perangkat penasab. Dan yang terakhir kemasukan perangkat penjazam. Sehingga yang pertama dia tetap dengan keadaan dhamma, marfu namanya. Kemudian kalau kemasukan penasab menjadi mansub, kemasukan perangkat jazam menjadi majzum. Jadi kalau fi'il ini dia kosong dari penasab dan penjazam, dia marfu. Nah, nanti keluar dari marfu kalau ada penasab dan penjazamnya. Nah, fi'il mudhari itu mu'rab. Kita lihat tadi dia berubah, tapi asalnya marfu. Nanti tidak marfu kalau kemasukan penasab atau penjazam. Nah, ini pembahasan fi'il yang mu'rab. Ya, perubahan harokat tadi, marfu'nya, mansubnya, majzumnya, fi'il yaktub, yaktubu, yaktuba, dan yaktub, tidak menunjukkan perubahan makna fungsinya. Nah, tetap sebagai predikat. Jadi bukan karena fungsinya dia mu'rab itu, tapi karena sebab yang lain. Ya, demikianlah fi'il yang mu'rab. Ya, hadza demikianlah. Wa fi'lul madhi wa fi'lul amri yakunani daiman mabniyain. Ya, fi'il madhi sama fi'il amr, kedua jenis fi'il ini senantiasa mabni. Ya, madhi dan amr hukumnya mabni. Amal fi'lul mudhari'u, adapun fi'il mudhari, fal aslu fihi ayyakuna mu'raban. Ya, pada asalnya dia mu'rab. Illa, kecuali idza tasala binunil niswah. Kecuali kalau ia dalam keadaan bersambung dengan nun niswah. Au nun taukidil mubasyirah. Atau kalau dia nanti bersambung dengan nun taukid, datangnya atau pertemuannya itu secara langsung. Ya, kita ulangi. Fi'il itu hukumnya mabni. Seperti fi'il madhi dan fi'il amar. Selalu mabni. Adapun fi'il mudhari maka ia dikecualikan. Karena alasan yang disebutkan tadi, ia hukumnya asalnya malah mu'rab. Ya, jadi, madhi dan amar itu mabni. Sedangkan mudhari itu mu'rab. Atau kita katakan, fi'il itu semuanya mabni kecuali mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab. Dan pada prinsipnya fi'il mudhari itu mu'rab. Kecuali fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid secara langsung atau ia bertemu dengan nun niswah. Maka hukumnya mabni. Maka bisa kita bagi apa saja fi'il yang mabni dan apa saja fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mabni satu adalah fi'il madhi, kemudian fi'il amar, dan yang ketiga fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nah, ini kelompok fi'il yang mabni. Adapun fi'il yang mu'rab cuma satu, yaitu fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun niswah serta tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung. Inilah pembagian fi'il mabni dan fi'il yang mu'rab. Ya, meskipun untuk yang fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah ini ada perbedaan, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia itu mabni seperti yang diikuti oleh penulis ini.
adalah pendapatnya jumhur. Tapi ada juga yang berpendapat kalau fiil mudhari yang bertemu dengan nun niswah ini, dia sebagaimana umumnya fiil mudhari yang mu'rab. Dia ikut mu'rab. Adapun fiil mudhari yang bertemu dengan nun taukid secara langsung, maka ini sepakat bahwasanya dia hukumnya mabni. Nah, kenapa kok fiil mudhari yang bertemu dengan nun niswah ini tidak mu'rab tapi mabni? Ya, sebagian mengatakan karena kalau sudah bersama dengan nun niswah maka nanti jadi mirip dengan fiil madhi. Yadhabna jadi mirip dengan zahabna. Yang zahabna ini mabni, maka yadhabna juga ikut mabni. Atau karena ya tadi kita katakan para ulama menyebutkan di antara faktor kenapa kok fiil mudhari itu mu'rab karena mirip dengan isim. Nah, ketika bersambung dengan nun niswah, maka hilanglah kemiripannya dengan isim fa'il. Sehingga ia kembali kepada asalnya fiil yaitu mabni. Nah, adapun yang berpendapat bahwasanya ketika bertemu dengan nun niswah ini dia tetap mu'rab sebagaimana fiil mudhari, ya karena dia tidak memandang dua alasan yang tadi di atas. Nah, nanti teman cara mengirabnya agak berbeda. Kalau misalnya yaktubu, dia marfu dengan tanda untuk rafa'nya dhamma. Kalau yadhabna nanti dikatakan dia itu marfu juga dengan tanda rafa'nya dhammah yang muqaddarah. Ya, sama-sama dengan dhamma tapi dhammahnya muqaddarah. Nah, tapi tidak usah pusing dengan hal ini. Ya, jumhur ulama berpendapat kalau fiil mudhari itu mu'rab selama tidak bertemu dengan nun niswah atau selama tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung. Nah, dan ini yang disebut oleh mu'allif, nanti beliau bagi pembahasannya menjadi sebenarnya disebut tadi. Yang nanti itu ada mati dan amar secara mudhari yang bertemu dengan nun langsung dan niswah. Dan nanti yang mu'rab itu adalah fiil mudhari yang tidak bertemu dengan dua jenis nun tadi. Ya, satu bertemu dengan nun taukid, satunya bertemu dengan nun taukid secara langsung, maksud saya. Yang satu lagi bertemu dengan nun niswah. Nah, yuk kita masuk ke pembahasan berikutnya yang mabni dari kelompok fiil. Dan al-fasil awwalu mabni minal af'al. Ya, yang pertama pembahasan fiil ini adalah fiil-fiil yang mabni. Maka kesimpulannya dari pengantar empat kedua ini, fiil-fiil yang mabni di antaranya ya al-fi'lul madhi, wa fi'lul amri, wal fi'lul mudhari'u idza tasala bihi nun niswati aw nun tawkidil mubasyirati. Jadi kita simpulkan bahwasanya fi'il yang mabni adalah fi'il madhi semuanya itu mabni. Dua fi'il amr juga sama, semuanya itu mabni. Dan yang ketiga termasuk fi'il yang mabni adalah fi'il mudhari dengan catatan yaitu dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ya, untuk nun taukid ini ada tambahannya bertemu atau bersambung dengan nun taukid al-mubasyirah. Ya, nun taukidnya itu bersambung langsung dengan fi'ilnya. Ya, artinya berarti ada pertemuan fi'il mudhari dengan nun taukid tetapi tidak secara langsung. Nah, dengan demikian, kalau ada fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid tapi tidak secara langsung, berarti dia tidak termasuk kelompok fi'il yang mabni. Ya, karena seperti dikatakan oleh mu'allif,
Kelompok ketiga di antara fi'il yang mabni yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Paham? Jadi kalau nggak bertemu dengan nun taukid secara langsung, dia tidak termasuk di sini. Nah, fi'il mudhari yang mabni itu ketika ia bertemu dengan nun taukid secara langsung. Nah, yang pertama, al-fi'lul madhi wa bina'uhu. Fi'il madhi serta bina'nya atau dengan kemabniannya. Mu'alif mengatakan yubnal fi'lul madhi mutlaqah. Fi'il madhi itu mabni hukumnya secara mutlak. Dan ini sudah disepakati para ulama nahwu. Maka tidak perlu ragu dengan kemabniannya fi'il madhi. Dan ini berbeda dengan fi'il amr, ya, ada perselisihan. Kalau untuk fi'il madhi, ya, sepakat mereka kalau ini hukumnya mabni. Tapi dalam kemabniannya ini nanti juga ada khilaf dalam memandang kemabniannya. Mabni dengan apa maksudnya? Nanti ada perbedaan. Kalau kata penulis, yakunul fi'lul madhi mabniyan ala sukuni au ala dhammi au ala fathi. Ya, penulis menyebutkan bahwasanya mabninya fi'il madhi itu ada tiga bentuk. Ya, ada fi'il madhi yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala dhammi, ada yang mabni ala fathi. Ya, maksudnya mabni ala sukun ay anal harf al-akhir lil fi'li yakunu sakinan. Itu harakat akhir dari fi'il madhinya sukun. Nanti kalau mabni ala dhammi artinya anal harf al-akhir lil fi'li yakunu matmuman. Ya, berakhiran dengan dhammah. Ya, kalau berakhiran dengan harakat dhammah maka mabni ala dhammi namanya. Sedangkan kalau mabni ala fathi ya artinya anal harf al-akhir yakunu maftuhan. Ya, harakat akhirnya fathah. Maka ala fathi. Nah, jadi tidak kita katakan mabniun ala sukuni au ala dhammati au ala fathati, tapi ala dhammi wal fathi. Ya. Nah, untuk membedakan dengan yang mu'rab, maka yang mabni itu disebutkan mabni alal dhammi au alal fathi. Atau nanti kalau kasrah, ini ya alal kasri, bukan kasrah, tapi alal kasri. Ya, untuk dibedakan antara yang mu'rab dengan yang mabni. Ya, cara mengi'rabnya pun antara yang mabni dengan yang mu'rab berbeda. Naam, yang pertama mabni ala sukun. Nah, kapan fi'il madhi itu mabninya ala sukun? Yang mana yang mabni ala sukun? Ya, kata beliau, wadzalika idza ittasalat bihi ta'ul fa'il au ta'ul na al-fa'ilin au nunun niswah. Fi'il madhi kalau dia bersambung dengan ta' fa'il atau bersambung dengan na al-fa'ilin, nah yang menunjukkan banyak, ya, pelaku yang banyak, atau nun yang menunjukkan banyak perempuan jamak, nun niswah, maka ketika itu itulah fi'il madhi yang mabninya ala sukun. Adapun yang mabninya ala dhammi itu cuma satu saja, yaitu fi'il madhi yang bertemu dengan wawul jamaah. Sedangkan yang mabninya ala fathi, maka ini adalah ketika fi'il madhinya bertemu dengan ta'nis atau dengan alif isnain. Nah, seperti pada contoh-contoh yang telah disebutkan oleh mu'allif. Adapun tambahan beliau katakan idza tasalat bihi dhamirun min dhamairin nasbil muttasilah. Nah, juga ketika mabni al-fath itu kalau dia bertemu dengan dhamir nasab muttasil.
seperti ya mutakallim, kaful khitab, haul ghaib. Maka kita bisa tidak kita anggap aja ini untuk tambahan domir min domairin nasbil muttasilah, karena ini tidak terlalu berpengaruh dengan mabni ala domi al fatih atau ala sukun. Ya, enggak berkaitan sebenarnya. Jadi bisa kita cukupkan dengan yang sebelum-sebelumnya saja. Ya, kalau bertemu dengan tak fa'il, na fa'ilin atau noniswa, maka dia itu adalah fi'il madhi yang mabni ala sukun. Kalau bertemu dengan wawul jamah itu mabni ala domi. Sedangkan kalau bertemu dengan tak ta'nits atau alif isnain, itu nanti dia mabninya al fathi. Atau kalau tidak bertemu dengan selain poin pertama dan kedua, itu pasti nanti mabni al fathi. Ya, kenapa? Karena memang asalnya fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Nah, nanti kalau bertemu dengan tak fa'il, na fa'ilin atau nuniswa, barulah dia mabni alal as-sukun. Kalau bertemu dengan jamaah, mabni alal dhammi. Yang jelas ulama sepakat dengan kemabniannya fi'il madhi semua. Nah, cuman dalam mengungkapkan mabninya ini, mereka berbeda. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwasanya fi'il madhi itu bisa mabni alal fathi, bisa mabni alal dhammi, dan juga bisa mabni ala sukun. Ya, asalnya alal fathi. Nah, adapun sebagian ulama yang lain berpendapat mau itu nanti bertemu dengan tak fa'il ataupun na fa'ilin atau noniswa atau wawul jamaah atau alif itnain, semua fi'il madhi itu mabninya alal fathi. Jadi terbagi menjadi dua pendapat secara umum tentang kemabnian fi'il madhi. Ya, semuanya berpendapat dia itu mabni, tapi ada yang mabninya dengan tiga macam. Ada yang menyebutkan mabninya itu secara keseluruhan alal fathi. Ya, mereka kelompok kedua ini menyebutkan fi'il madhi itu senantiasa mabni alal fathi. Jadi nanti yang tampak sukun di akhirnya seperti pada saat bertemu dengan tak fa'il atau na fa'il atau nun niswa, itu mabni alal fathi juga. Dimana kita bertemu dengan wawul jamaah, itu juga mabninya alal fathi menurut kelompok yang kedua ini. Dan nanti mereka mengirobnya fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddar. Jadi ketika fathahnya tidak tampak, tapi di situ malah berakhiran sukun atau berakhiran dhammah, mereka mengatakan ini mabni alal fathi al-muqaddar. Nah, lantas kenapa kok sukun atau kalau bisa jadi juga berakhiran dhammah? Nah, itu nanti disukunkan atau didomahkan akhirnya bukan karena mabni ala sukun atau mabni ala dhammi. Yang sukun kenapa? Sukina litisolihi bidomiri raf'il mutaharrik. Ya, dia disukunkan karena sebab bersambung dengan domir mutaharrik. Domir rafa' mutaharrik, ya seperti tadi tak fa'il, na fa'il, dan nuniswa. Jadi ini disukunkan karena faktor lain. Yang nanti bisa dijelaskan kalau ada waktu. Sedangkan yang bersambung dengan wawul jamaah, dia didomahkan sama nanti dia fi'lun madin mabniun ala fathi al-muqaddar, tapi yudhammu didomahkan. Kenapa? Ya, karena menyesuaikan dengan wawul jamaah setelahnya. Nah, untuk menyelaraskan bunyinya. Tapi mabninya tetap alal fathi. Ini menurut pendapat kelompok yang kedua. Nah, senantiasa mabni alal fathi. Jadi mereka berpendapat
yang berakhiran sukun itu dia tetap mabni alal fathi. Ya, disukun karena bertemu dengan dhamir mutaharrik. Dan ini disukunkannya ketika bertemu dengan dhamir mutaharrikah tadi untuk meringankan. Ya, untuk meringankan karena fi'il itu kan sudah mengandung makna hudus, mengandung makna zaman. Ya, sudah dibebani oleh dua faktor. Kemudian ketika kita menyebutkan fi'il, itu kan dia sudah ada dhamirnya juga. Ya, ketika bertemu dengan tak fa'il, na fa'il dan nun niswah, ini kan ada fa'ilnya dan bersambung dengannya lagi. Dan padahal dia seperti seolah-olah satu kesatuan. Satu lafaz ya, tampak seperti satu lafaz. Maka ini menambah bebannya. Maka mereka suka meringankan bacaannya sehingga tidak muncul, menghilangkan kemungkinan munculnya ada dalam satu lafaz itu muncul harokat fathah berurutan. Nah, maka nanti ada sukunnya di situ, dia disukunkan untuk meringankan. Supaya tidak juga muncul 4 harokat berturut-turut yang namanya tawalil harokat. Ya, pada pembahasan fi'il nanti ada istilah tawalil harokat. Nah, orang Arab tidak suka kalau untuk adanya 4 harokat berturut-turut dalam satu kata. Seperti ini kan tadi sudah dianggap sebagai satu kata. Salah juga untuk membedakan antara dhamir na yang bukan dhamir rafa dengan na yang merupakan dhamir rafa. Seperti membedakan antara dorobna dengan dorobana. Nanti kalau mereka anggapan bahwasanya fi'il madhi itu mabninya alal fathi, nanti kalau bertemu dengan mutaharrik tetap fathah dorobana, maka nanti susah dibedakan dengan ini na-nya ini na fa'ilin atau na yang maf'ul bih. Sehingga disukunkan ya untuk meringankan dan serta membedakan. Namun tadi untuk yang dhammah sudah disebutkan karena menyelaraskan dengan bunyi dhammah, dan dhammah itu termasuk berat. Ya, untuk menunjukkan untuk menyelaraskan suara, karena bertemu dengan waul jamaah. Serta juga untuk membedakan antara fiil yang sahih dengan fiil yang nakis. Kan sebenarnya fiil nakis yang mutal akhir tidak boleh dibaca. Kalau kita baca zahaba bertemu dengan waul jamaah, zahabau ini jadi mirip dengan nanti fiil-fiil yang nakis seperti da'au nanti. Maka selain untuk menyelaraskan suara juga untuk membedakan. Nah, ini pendapat yang bersih teguh kalau dia mabninya senantiasa alal fathi. Tampak yang kelihatan itulah jadi mabninya alal fathi. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita baca kata terlebih dahulu. Ya. Yang pertama yang disampaikan, yaqulun nufatu annal mabniun alal fathi muqaddari. Ya, para ulama itu mengatakan bahwasanya fi'il madhi itu mabninya alal fathi. Tapi mereka juga mengatakan alal fathi al-muqaddar. Kenapa kok di situ mabni alal fathi al-muqaddar? Ya, sebagian muhad mengatakan ada fi'il madhi mabni alal fathi muqaddar. Kenapa tidak ibarahati tawali arba'i mutaharikat? Ya, untuk menghindari ketidaksukaan, keengganan mereka tawali arba'i mutaharikat. Ya, beriringannya, berturutannya 4 harokat. Nah, seperti misalnya tadi ya, kalau misalnya kita baca dahabana. Sedangkan kalau dia nanya dan nafa ini termasuk satu kesatuan. Nah, satu lafaz ya, dahabana itu satu kesatuan lafaz. Meskipun ada 2 kata, tapi sudah
targetnya seolah-olah seperti satu kata. Nah, nggak suka mereka kalau ini harokatnya berurutan, 4 harokat yang sama datang berurutan, maka disukunkan. Nah, ada ungkapan demikian di antara, atau ada pendapat demikian di antara ulama nahwu. Nah, dan kata penta'al di sini, wadzalika idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharikin mislu ta'ul fa'il, bukan ta'ul fi'il ya, tapi ta'ul fa'il wa la fa'ilin wa nubitwa. Ya, daripada tufah asalnya secara ajrumi. Ya, ada setelah mengatakan demikian. Tetapi ini yang dimaksud oleh penta'al adalah mereka yang berpendapat, yang berpegang teguh bahwasanya fi'il madhi itu semuanya mabninya ala fathi. Cuma nanti ada al-fathi, ada yang dohir, atau ada yang al-fathi tapi muqaddar. Ya, karena sudah diubah menjadi sukun atau dhammah, ya, karena sebab-sebab yang lain. Kemudian kata beliau, al-bina'u ala fathil muqaddari wal bina'u ala sukuni ala ta'biri fariqin minan nuhat. Waqad tabi'ahum al-musannifu fi dzalik. Yang dimaksud oleh para ulama tersebut mabni ala fathil muqaddar, yaitu yang dimaksud dengan mabni ala sukun, tapi dengan ta'bir farid, ya, ungkapan kelompok ulama nahwu yang lain itu berbeda, tapi maksudnya sama. Ketika mereka ada yang mengatakan mabni ala sukun, ini nanti oleh ulama lain mereka menyebutnya mabninya ala fathi al muqaddar. Ya, takbirnya, pengungkapan i'rabnya itu berbeda, tapi hal yang dimaksud sama. Mereka berbeda soal mabninya ala madza. Yang jelas di sini mu'allif yang atau musannif tabi'ahum, yang mengikuti pendapat yang memecah bahwasanya fi'il madhi itu ada yang mabni al fathi, ini asalnya, dan ada yang mabni ala as-sukun atau ala dhammi. Nah, sebenarnya pada catatan kaki berikutnya dikatakan al-aslu fi'il madhi al-bina'u ala al-fathi. Asalnya fi'il madhi itu mabninya ala al-fathi. Walidzalika yaqulu fariqun minan nas, dan oleh karena itu sekelompok sejumlah ulama mengatakan analma dia mabniun al-fathi daiman. Ya, mereka mengatakan ini sudah prinsipnya fil madhi itu mabni al-fathi, selalu demikian. Wa amal bina'u al-dhammi al-sukun, adapun mabninya al-dhammi atau al-sukun, bahwa bina'un ala fathin muqaddarin, maka sebenarnya itu mabninya ala fathi juga, tetapi fathi al-muqaddar. Ini beda dalam menilai mabninya atas apa saja. Yang jelas mereka bersepakat kalau fi'il madhi itu adalah fi'il yang mabni. Dan kemudian berikutnya fi'il amr. Tayyib. Alumni tsani fi'il amri wa bina'uhu. Fi'il amr dan kemabniannya fi'il amr. Fi'il amr bersama dengan bina'nya. Fi'il mabni yang kedua adalah fi'il amr. Nah, jadi kalau pembahasan fi'il madhi, maka mereka sepakat, para ulama sepakat kalau ini adalah fi'il yang mabni. Adapun pada pembahasan fi'il amr ini sepertinya ada khilaf. Ya, di sini penulis menyebutkan dia termasuk kepada kelompok fi'il yang mabni. Ya, fi'il amr termasuk yang mabni. Tapi nanti ada ulama yang menyebutkan fi'il amr itu tidak mabni tapi mu'rab. Ya, Ibnu Jurum itu menyebutkan majzumun abada. Fi'il amr itu majzum, pada dia itu mu'rab. Jadi sebagian ulama memandang bahwa dia tidak mabni tapi mu'rab. Ya, kalau kita lihat, maka kok bisa terjadi perbedaan karena kita lihat lafaz fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il amr itu asalnya dari lafaz fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab. Sama rafu, mansub atau menjazumnya dengan
catatan tadi, sebelum yang tadi. Dan kita lihat bentuk-bentuk tasrifannya fi'il amr itu seperti bentuk-bentuk tasrifannya fi'il mudhari yang majzum. Ya, seperti taktub, anta taktub. Amarnya itu uktub. La taktuba, ada uktuba. La taktubu, ada uktubu. Dan seterusnya. Nah, cuman bedanya ya pada awalannya. Ya, jadi fi'il amr ini kata mereka asalnya adalah fi'il mudhari yang bersama dengan lamul amr. Jadi uktub asalnya dari litaktub. Nah, tapi kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang. Nah, jadi fi'il amr dan fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amr kan sama-sama maknanya amr, perintah. Jadi mereka mengatakan itulah asalnya. Fi'il amr asalnya dari mudhari yang bersambung dengan lam amr. Cuman huruf mudhari'ahnya dihilangkan. Ya, dan bersama dengan itu juga lam amrnya dihilangkan. Ya, ini untuk meringankan. Karena ini fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir mukhatab yang maksudnya adalah mukhatab fa'ilnya, ini lebih sering ya diperintah. Perintah itu lebih sering ke mukhatab bukan ghaib. Meskipun lam amr bisa masuk kepada fi'il yang bersama dengan dhamir ghaib. Tapi yang lebih sering itu yang dipergunakan adalah yang bertemu dengan dhamir mukhatab. Nah, maka diringankan. Nah, likasratul isti'mal dihilangkan. Nah, ini menghilangkannya beserta dengan huruf mudhari'ahnya. Karena sudah jelas menyuruh itu kan yang mukhatab. Nah, kemudian agar bisa dibaca, karena sudah dibuang huruf mudhari'ahnya termasuk dengan lam amrnya, maka nanti diberi bantuan hamzah wasl. Nah, inilah perbedaan di antara ulama. Mereka menganggap ini fi'il jenis tersendiri, fi'il amr, sedangkan yang kelompok lain mengatakan ini fi'il mudhari, cuman ya dibuang huruf mudhari'ah dan lam amrnya untuk meringankan. Nah, maka pendapat yang kedua ini menyebutkan fi'il amr itu dia tidak mabni, tapi dia itu majzum. Sehingga ada yang mengatakan ketika mengira fi'il amr itu dia majzumun dengan tanda jazm fi'il yang majzum. Dan ada pula ungkapan dari yang menyebutkan dia fi'il amr itu mabni, tapi mabninya ala apa? Mabni ala ma yujamu alaihi mudhari'uhu. Mabni di atas apa yang mudhari'nya itu terjazmkan. Nah, mabni ala ma yujamu alaihi mudhari'uhu. Ada yang mengirabnya dengan demikian. Ya, menunjukkan ini sangat berkaitan tentang asal-usul amr ini dengan mudhari'nya. Jadi ada perbedaan ya, intinya ada perbedaan di antara ulama tentang binanya fi'il amr. Dan tadi alasannya ada yang mengatakan dia itu tidak mabni. Adapun di sini mu'allif condong menyebutkan bahwasanya fi'il amr itu adalah fi'il mabni. Ya, karena dia tidak mirip dengan isim. Dan ini adalah pendapatnya ulama Basrah, sedangkan tadi pendapatnya ulama Kufah. Pendapat yang lainnya itu pendapat ulama Kufah. Dan
Ala kulli hal ya ada perdebatan antara keduanya. Dan jelas di sini kita lihat mu'alif menyebutkan fil amr itu yubna. Bahkan beliau mengatakan yubna fi'lul amri mutlaqan. Ya, mutlaqan di sini maknanya semua fil amr itu mabni menurut beliau atau menurut yang mendapat beliau ikuti. Meskipun tidak disepakati oleh para ulama. Ya, mereka khilaf. Beda dengan madi, yubna mutlaqan, ini adalah ijma'nya mereka. Sedang untuk amr, ya semuanya itu mabni, tapi ada yang berpendapat tidak demikian. Ya, ala kulli hal, kata beliau, yakunu fil amri mabniyan ala sukuni, atau ala fathi, atau ala fathi nuni, atau ala fathi harfil illah. Ya, fi'il amr itu mabni bisa ala sukun, ada yang mabni ala fathi, ada yang mabni ala hasfun nun, ala hasfun nun, dihapusnya huruf nun, atau dengan dihapusnya huruf illahnya, hasfi harfil illah. Dan ini sebagian tidak menyebutkan dengan istilah berbeda-beda. Ada yang menyebutkannya dengan istilah mabniun ala ma yujzamu alaihi mudhari'uhu. Ya, karena fi'il mudhari itu ada yang majzum ala suku dengan tanda sukun, ada yang majzum dengan tanda jazm hasfun nun, ada yang majzum dengan tanda jazm dihapusnya huruf illahnya, hasfu harful illah. Nah, tapi yang ini lebih jelas ya, karena menyebutkan sukun, hasfunun dan hasfu harful illah. Yang pertama mabni ala sukun, yang mana fil amr yang mabni ala sukun, kata beliau idza kana sahihal akhir. Kalau dia termasuk fi'il yang sahih akhir, atau fi'il amrnya itu dibuat dari fi'il mudhari yang sahih akhir, maka nanti selama dia tidak bersama dengan perkara-perkara yang lain, lam yatasil bihi syai'un, au idza tafulat bihi nun niswah. Selama ia tidak bersama dengan sesuatu apapun kecuali nun niswah, maka nanti dia adalah fi'il amr yang mabni ala sukun. Ya, jadi kalau dia adalah fi'il amr yang berasal dari sahih akhir yang tidak bertemu dengan dhamir lain kecuali nun niswah. Jadi dia adalah dhamir fi'il mudhari yang sahih akhir tidak bersama dengan apapun serta fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah. Ya, asalnya itu bertemu dengan nun niswah, maka nanti dia mabninya ala sukun. Seperti uskur dan uskurna. Ya, uskur dia fi'il amr yang asalnya dari sahih akhir dan tidak bertemu dengan apapun setelahnya. Dan uskurna ini contoh di mana dia adalah fi'il amr yang bertemu dengan nun niswah. Asalnya fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah. Ya, mabninya ala sukun. Adapun yang mabninya ala fathi yaitu fi'il amr yang ittasalat bihi nunut taukid. Ya, kalau dia bertemu dengan nun taukid. Nah, ini tidak ada keterangan mubasyirah, yang penting ketemu dengan nun taukid. Kemudian, boleh juga fi'il amr itu mabni ala hasfin nun. Nah, ini kalau tidak tasalat bihi alif lain awal jama'ati aw ya'um. Ya, kalau bertemu dengan dhamir alif isnain atau dhamir wawu jama'ah atau dhamir ya mukhatabah. Atau ringkasnya, kalau dia itu asalnya adalah fi'il yang disebut dengan al-amsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Kata pendalik, hadhil af'alu itlaqu alaihan nuhatu al-amsilah al-khamsah al-af'al al-khamsah, yang diistilahkan oleh para ulama nahwu dengan fi'il yang merupakan al-amsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Jadi yang menyebutnya al-amsilah, ada menyebutnya al-af'al. Yang penting jumlahnya 5. Jadi fi'il yang
eh Rafuha yakunu bisubuhin nun, nasbuha wa jismuha bihadfin nun. Yaitu fiil-fiil yang rafa'nya itu dengan subutun nun dan nanti nasab atau jazmnya dengan hadfun nun. Nah, asalnya dari mudhari yang rafa'nya dengan subutun nun atau nasab dan jazmnya dengan hadfun nun. Nah, mereka menyebutnya dengan al-amsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Nah, sebagian keterangan dari Qur'an kami menyebutkan lebih bagusnya itu istilahnya al-amsilah al-khamsah dibandingkan al-af'al al-khamsah. Kenapa demikian? Kalau kita bicara isim ada al-asma al-khamsah, ya, isim yang 5. Karena memang jumlahnya cuma 5. Nah, jadi kalau kita katakan al-af'al al-khamsah seolah-olah fiilnya cuma 5. Padahal ini fiilnya tidak cuma 5, yang bisa banyak. Maka yang di sini yang lebih tepat al-amsilah al-khamsah, yang lebih bukan tepat ya, yang lebih bagus mungkin. Ya, maksudnya al-auzan al-khamsah yang masuk kepada wazan-wazan tertentu. Yaitu kalau dia bertemu dengan 3 dhamir yang disebutkan oleh mu'alif di atas. Nanti kan jadi ani, una, ina ya akhirannya. Dan ini fiilnya kan banyak yang bisa masuk ke situ. Ya, fiil-fiil yang bisa masuk ke 5 wazan tersebut ya seperti yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna dan taf'alina. Yang masuk ke situ nanti dia mabninya fil amr yang dibuat dari situ mabninya ala hadfil. Dan yang terakhir mabni al hadfi harfil illah idza kana mu'tallal akhiri. Nah, jika fiil yang tersebut adalah fiil yang mu'tallal akhir. Maka dari yarda amarnya irda. Apa ya'fu menjadi ufu. Romayarmi jadi irmi. Atau ada fiil ta'ala yaitu yang maknanya hadir. Ya, hadirlah, datanglah, asalnya dari ta'ala. Nah, ini mabninya fiil amar. Dan terakhir untuk malam ini ya kita baca catatan mahfudatun bila haru anna fiil wujudna ala fi harfil illah. Nah, bisa kita perhatikan biasanya fiil amar itu mabninya bisa dengan hadfu harfil illah. Jika karena mu'tal akhir itu apabila dia asalnya dari fiil yang mu'tal akhir. Nah, nanti mabninya adalah hadfu harfil illah. Amma jika kana fi'lu sahih bil akhir. Adapun kalau fi'ilnya itu adalah fi'il yang sahih akhir wa mu'talan qabla al-akhir, meskipun ada juga bisa dikatakan dia itu fi'il yang mu'tal karena ada huruf mu'talnya sebelum huruf yang terakhir. Dia sahih akhir tetapi sebelum sahih akhirnya ada huruf mu'tal seperti kana atau istafada ya fil ajwab. Fa inna yufna fil amri ala sukun. Maka fil yang ini kita lihat dia tetap disebut sahih akhir dari tinjauan nahwu. Maka disebut ada mu'talnya seperti kana saro atau istafada tadi dan yang lain dan sebagainya, itu tetap mabninya fil amrnya dengan ala sukun. Nah, jadi kita katakan kun sir ati serta istafid yang mabninya ala sukun, bukan ala hasbul akhir, tapi tetap ala sukun. Meskipun dia dari sisi sorof termasuk fi'il yang mu'tal karena ada huruf illahnya, tapi di sini bedanya antara mu'tal akhir dengan istilah mu'tal. Di sini fi'ilnya mu'tal tapi dari tujuan dia termasuk sampai akhir. Di sini dia ajwa. Nah, maka mabninya tetap ala sukun. Wa yudhafu harful illah al-waqi'u qabla akhir fi'li, dan dihapusnya huruf illah mu'tal tadi yang letaknya sebelum huruf terakhir pada sahih akhir tersebut. Kenapa kok dihapus? Mana anil biqa'is sakinah ini semata-mata karena
menghindari atau menolak bertemunya dua sukun beriringan. Nah, kita susah baca, tidak bisa dibaca. Nah, ini aslu an-nafi'lah atau misalnya disamri wa ati, di mana asalnya fi'il contohnya diambil fi'il atau a di atas, itu ketika amar adalah ati. Nah, jadi af'ala fi'il af'il ati. Nah, kita lihat di situ ketika dia ati mabni ala sukun, kan iya-nya juga sukun di situ. Jadi sukun ketemu sukun. Nah, selama tapo sakinani al-ya'u wal ainu, ya, ketika ain fi'il dan huruf ya dan huruf ain di situ ada hati dan dua sukun bertemu, ya, huruf fatil ya'u, maka ya-nya dihapus, maka jadilah lafadznya asara lafdu ati. Karena ya-nya dihapus, asalnya ati akil, kemudian ainnya yaitu ya-nya itu dihapus. Kenapa? Karena iltika usahinain. Ya. Tapi tetap ini adalah fi'il sahih intinya. Wa idza tasala binuni tawkidi masalan wa amtana'a bitali iltika usahinain ini, dan namun apabila fi'il semacam tadi itu bersambung juga dengan nun taukid misalnya, maka pertemuannya dua sukun itu terhalang imtana. Nah, dengan adanya nun taukid maka terhindar dari bertemunya dua sukun. Nah, jadi nanti ya-nya kembali ya. Fa inna ya'a ta'ud. Nah, sehingga kita bisa membaca ati anna. Bukan ati anna, tetapi ati anna. Nah, karena sudah tidak ada pertemuan dua sukun. Kalau tadi ati namanya ala sukun, ada dua sukun di situ, maka ya-nya dibuang. Yang ati anna kan matninya kalau bertemu dengan nun taukid ya matni al fathi. Jadi a-nya tidak sukun, ati anna. Nah, di sini ati anna, nah, tidak ada dua sukun yang bertemu. Ya, tidak ada dua sukun yang bertemu maksud saya. Maka ya-nya tidak dihapus, tetap ada. Nah, ini catatan tentang supaya hati-hati aja antara yang akhir tetapi dia mu'tal ajwab dengan yang fi'il yang benar-benar mu'tal akhir. Ya, ada istilah mu'tal, fi'il mu'tal, dan ada istilah mu'tal akhir. Ya, itu tidak sama. Nah, oke, demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah senantiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan tentunya juga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa berbuah amal soleh, yang dengannya Allah dan berikan rahmatnya kepada kita, masukkan kita semua ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.